Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Az-Zahra, dan yang kami banggakan anak-anak kami yang bergabung dalam pengajian Majelis Ta'lim Az-Zahra, yang semuanya kita insyaallah mendapatkan syafaat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak, dan insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka tak lupa juga kita berselawat setelah kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah pada sore ini kita akan membahas tentang adab-adab jual beli. Adab-adab jual beli. Sebelum kita bahas adab-adab jual beli, saya mau bertanya sama ibu-ibu sekalian, ya. Berapa emang gak hidup ya? Baik, saya ingin tahu apakah di antara ibu-ibu ada yang menjadi penjual atau pedagang, berperan sebagai pedagang? Ada ya? Coba kasih tanda. Mana nih yang pedagang nih? Pedagang ya. Baik. Yang sebagai pembeli, suka sekali dia membeli, walaupun tak perlu, tak kebutuhan, yang penting beli, ya, yang penting murah atau yang penting ada ketertarikan, beli. Ada atau nggak ada? Ya. Ada. Nah, ini perlu ini lagi tuh ya, karena membeli itu lebih diutamakan berdasarkan kebutuhan, ya, karena ini kalau tak butuh, yang penting murah kita beli kan. Ini ada bahaya tuh ya. Atau yang penting ada yang baru keluar beli. Ini perlu dilihat lagi. Baik, pada sore ini alhamdulillah tadi sudah membaca Yasin, ya, dan tahlil. Insyaallah kita istiqomah, ya, dalam beribadah dan dalam menuntut ilmu, ya. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban dari lahir dari buayan sampai liang lahat, sampai meninggal. Ya, jadi kenapa? Karena memang itu merupakan kebutuhan kita menuntut ilmu itu, ya. Dari anak-anak kita sampai kita sekarang, ya, dan akan terus. Ini kewajiban kita. Baik, pada sore ini kita membahas tentang adab-adab jual beli. Adab-adab jual beli. Hasil yang kita peroleh dari jual beli adalah merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang kita peroleh dari hasil usaha. Dulu ada pembahasan kita tentang cara memperoleh rezeki itu, kita ada hasil usaha dan ada yang tidak dari hasil usaha. Ya, kemarin sudah dulu ya. Baik, yang kalau menjual beli adalah dari hasil usaha. Iya, rezeki yang Allah berikan kepada kita dari hasil usaha. Awalnya jual beli itu adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik bentuknya barter, barang tukar barang, maupun barang tukar jasa. Jadi tujuannya awalnya jual beli itu adalah untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan hidup. Tidak lebih dari situ awal. Contohnya, Pak Budi, saya kena hidup saya pada zaman Pak Budi ya. Budi dan Ibu Budi gitu. Budi dan apa? Wati ya. Nah, dulu tuh Budi dan Wati. Kalau sekarang Upin dan Ipin ya. Jadi saya ambil contoh Pak Budi memiliki kebutuhan atau ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tentang makan ya, yaitu beras. Di rumah tak ada beras. Ya, untuk makan anak-anak keluarga tak ada beras. Sedangkan dia memiliki kelapa. Karena dia berkebun kelapa, tapi dia tidak bersawah, tidak memiliki sawah yang beras, menghasilkan beras. Dia berkebun kelapa. Kebun kelapa itu untuk membuat santan. Maka Pak Budi membawakan kelapanya ke Pak Andi yang memiliki kebun, yang memiliki hasil sawah, yaitu berbentuk beras, berupa beras, tapi tidak memiliki kelapa. Mereka tukar kelapa dengan beras, dengan jumlah yang telah mereka sepakatin. Ini dia dulu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu namanya barang tukar barang. Ada juga barang tukar jasa juga ya, jual beli itu barang tukar jasa juga iya ya. Ketika Pak Budi ternyata tidak memiliki barang sesuatu pun yang untuk ditukarnya menjadi beras, dia hanya memiliki tenaga dan waktu serta keahlian. Maka dia pergi ke Pak Andi yang lagi memanen sawahnya, yaitu panen beras. Maka dengan tenaga dan keahlian dia memanen, dia turut membantu Pak Andi dalam memanen tersebut. Maka upah dari kerja Pak Andi tersebut dibayarkan berbentuk beras. Ini jasa, barang tukar jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Pada awalnya jual beli itu dulu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi zaman berjalan terus berkembang, kebutuhan juga ya. Maka dalam jual beli dikenal dengan alat penukar. Alat tukar ya, alat tukar yaitu berbentuk uang. Apa alat tukarnya? Dulu emas dan perak. Kalau emas dia dirham, dikenal di kalangan Arab ya, yaitu kalau emas dia dinar, kalau perak dia dirham. Sejak inilah maka orientasi atau tujuan jual beli itu bertambah, bukan saja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk materi, tambahan materi, keuntungan ya. Baik untuk menabung, keuntungannya tersebut digunakan untuk menabung, atau untuk deposito, disimpan ya, atau untuk atau untuk dikembangkan, atau untuk memberi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi berkembang ya. Dengan perkembangan jual beli tersebut, tujuan sarananya dari yang barang tukar tukar jasa, kemudian ditemukanlah media tukar ya, yaitu uang, dinar dan dirham. Maka tujuan jual beli itu juga bertambah. Baik, kalau kita lihat ya, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang hukum jual beli. Bahkan bukan saja tentang apakah boleh jual beli atau tidak, bahkan tentang bagaimana cara jual beli juga Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dulu riba sebelum Islam datang, syariat Islam datang,
agama Islam datang, riba merajalela. Sampai istrinya, anaknya pun gak digadaikan untuk membayar tunggakan ribanya, bunga ribanya. Terjerat mereka. Ya, sampai terakhir dirinya sendiri menjadi budak untuk melunasin ribanya tersebut. Bunganya saja. Terlunasi kah? Tidak. Ini dia. Jadi Islam datang mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi apa hukum jual beli? Halal juga hukum jual beli. Boleh. Karena Islam adalah agama fitrah, maka segala fitrah manusia dikembalikan kepada fitrahnya, dan yang bukan fitrah, bukan merupakan fitrah manusia, maka dihapus. Jual beli merupakan fitrah manusia, kebutuhan. Coba bayangkan kalau Islam mengharamkan jual beli, apa yang terjadi? Tak bisa kita memenuhi kebutuhan kita dengan mudah, susah kita memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita mau masak nasi, kita mesti menanam padi sendiri. Jual beli tak boleh, ya. Memanen sendiri dan lain sebagainya. Ketika kita mau meminum jus apukat misalnya, tanam apukat sendiri. Jus nanas, tanam nanas sendiri. Ini susah, ya. Jadi hal seperti ini maka Allah Subhanahu wa taala berikan dan atur sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian di sana ada kita mengenal, ya singkat saja karena waktu kita sore terbatas, maka kita mengenal beberapa prinsip jual beli. Ya, mungkin saja hanya 2 saja, tapi yang penting sekali kita kenal. Dalam jual beli itu ada 2 prinsip yang sangat penting kita kenal. Ya, banyak prinsip yang lain ada, tapi kita kenalin dua prinsip saja. Di antara prinsip-prinsip yang lain, dan 2 prinsip ini adalah prinsip yang paling wajib kita ketahui. Yaitu apa? Pertama, prinsip jual beli itu ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Kecuali dengan jalan jual beli, perniagaan. Tetapi syaratnya apa? Prinsipnya apa? Antara minkum. Ini prinsip pertama yang kita bahas. Antara minkum apa? Rela dengan ridho. Jual beli kita ridho. Enak nggak kalau kita membeli dengan ridho, hati kita lepas gitu. Yang menjual pun gitu juga lepas. Terkadang ada membeli itu, pembelinya kesal sama kita. Ya, kesal dia. Awas lah, iyalah. Ini karena butuh saja saya beli. Kalau enggak mau saya beli ini. Enggak beli lagi saya ke warungmu, bisa ke tokomu. Ya. Ini kesal dia ya. Jadi ini antara minkum. Jadi pertama itu harus, kalau tidak ridho sama ridho, berarti di situ ada unsur menzalimi, unsur menipu, unsur yang merugikan dan sebagainya. Jadi syarat pertama yang perlu kita perhatikan adalah antara minkum. Perniagaan yang berlaku ridho sama ridho, rela sama rela. Ya. Yang kedua prinsip jual beli yang kedua yang perlu kita perhatikan di antara yang penting-penting lainnya, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun. Ini anak-anak kita dah hafal ternyata Al-Baqarah sampai 279 mereka hafal. Ya, sebutkannya tadi. Bagus, alhamdulillah. Ini ibuibunya hafal juga. Ya, cuma lebih malu daripada anak-anaknya ya. Alhamdulillah, dah hafal Al-Baqarah. Baik. Kita lihat di situ apa prinsipnya ya.
Fa illam taf'alu, ayat sebelumnya itu berbicara tentang riba. Ya. Wahdharu ma baqiya minar riba. Riba itu tinggalkan walaupun sisa-sisanya, haram, tak boleh dimakan. Itu ayat sebelumnya. Fa illam taf'alu, ayat ini menjelaskan fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak tinggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kamu taubat, ya bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka yang milikmu itu, yang harta hanya punyamu itu, yang yaitu Rasul mal. Modal kamu itu punya kamu. Ambillah itu. La tazlimuna wa la tuzlamun. Nah, ini dia prinsipnya. Apa itu? La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzolimi, menganiaya orang, dan kamu juga tidak dianiaya orang. Ini prinsip dalam jual beli, akad jual beli. Bahkan bukan hanya akad jual beli, seluruh akad-akad dalam muamalah, dalam akad-akad dalam pergaulan, bahkan termasuk akad nikah, haruslah tazlimuna wala tuzlamun. Tidak boleh ada yang terzolimi dan tidak boleh ada yang menzolimi. Suami, Pak, jangan menzolimi, nggak boleh suami menzolimi. Kalau ibu, saya boleh. Nggak boleh itu ya. La tazlimuna wala tuzlamun. Pembeli tidak boleh menzolimi, juga pembeli tidak boleh dizolimi juga oleh penjual. Ya, gitu juga penjual tidak boleh dizolimi dan penjual juga tidak boleh menzolimi. Menganiaya. Ya, kalau menzolimi berarti itu maknanya luas. Menganiaya, apalagi? Menipu, ya, apalagi dan lain-lain sebagainya yang memudaratkan. Ya. Jadi dalam Islam, seluruh akad dalam Islam itu melindungi semua unsur-unsur yang ada dalam akad tersebut. Ya. Dalam Islam tidak hanya penjual saja yang dilindungi hak-haknya, tapi pembeli juga. Dalam Islam tidak hanya pembeli saja yang dilindungi hak-haknya, tapi penjual juga. Jadi pembeli dan penjual dilindungi dalam haknya. Baik, untuk realisasi mewujudkan dua prinsip ini dan prinsip-prinsip lainnya, maka Allah memfasilitasi, maka Allah memberi sarana kepada kita satu metode. Metode apa? Metode hukum atau satu sarana. Apa itu sarananya? Yaitu sarananya namanya khiyar. Agar kita saling ridho dalam jual beli, dalam melakukan akad jual beli tersebut, dan kita tidak saling menzolimi, ya, tidak menzolimi dan tidak dizolimi kan berarti tidak saling menzolimi ya, atau tidak ada yang terzolimi, maka Allah membuat di situ peraturan atau membuat sarana yang namanya khiyar. Apa khiyar itu? Hak memilih, benar Bu? Ya, hak memilih, hak pilih memilih, hak tawar menawar. Ini khiyar namanya, ya, hak tawar menawar. Sekarang saya tanya, tawar menawar atau pilih memilih itu apakah hanya hak penjual saja atau hak pembeli saja? Pembeli saja yang boleh tawar menawar, penjual tidak, ya kan? Atau penjual saja yang punya hak untuk tawar menawar, untuk memilih, pembeli tidak, ya. Atau merupakan hak kedua-duanya, hak penjual dan hak pembeli. Khiyar ini, memilih ini, hak penjual dan hak pembeli. Kenapa? Karena tadi kita katakan dalam Islam itu semua hak dilindungi. Jangan sampai ada yang terzolimi dan jangan sampai ada yang menzolimi. Jangan sampai ada yang tidak ridho. Harus saling ridho dan harus saling tidak menzolimi. Maka dibentuklah khiyar. Maka Allah kasih sarana yang berupa khiyar, hak pilih, dan ini berlaku kepada penjual dan pembeli. Al-bay'ani bil khiyar. Apa artinya? Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Ya. Jadi jelas, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Kita ambil contoh biar kita lebih paham. Ketika Pak Budi lagi.
Saya terkesan kali dengan Pak Budi itu. Waktu zaman saya SD, Budi dan Wati. Kalau sekarang Upin dan Ipin. Baik, Pak Budi, ya, dia butuh sepatu. Sepatu yang kebutuhannya terhadap sepatu. Ya, dia perlu sepatu yang bisa dipakainya untuk ke sawah dan bisa dipakainya untuk ke kantor. Gimana bentuknya tuh? Iya, sepatu itu bisa dipakainya ke sawah dan bisa dipakainya ke kantor. Kebutuhannya itu sekarang. Luar biasa kata ibu ya. Pergi dia ke toko sepatu Pak Andi. Ya, toko sepatu Pak Andi. Dicarinya sepatu itu. Masya Allah dia mencari. Dibongkar-bongkarnya semua sepatu Pak Andi itu. Dari lantai dasar sampai lantai 3 tak dapat dia. Ya. Yang hampir ya, yang hampir sesuai dengan kebutuhannya dapat, tapi yang persis pas sama dia persis untuk dibawa ke kantor dan ke sawahnya, ke ladangnya tak dapat. Ya. Sampai ditanya harganya berapa ini? Ya. Pak Andi bilang sekian. Oke lah kata. Belum sesuai dengan saya, kebutuhan saya. Saya cari sepatu untuk dibawa ke ladang, ke sawah dan bisa juga bawa ke kantor. Gimana bentuknya tuh? Saya pun tak terbentukkan sama saya. Pergi dia ke toko lain. Ntar ya Pak ya, saya pergi ke toko lain. Saya cari dulu. Yang satu pasang sepatu tadi yang hampir mendekatin kebutuhannya, ya, ditandainya. Dia pergi dulu, mutar pasar tadi, mencari sepatu tersebut. Ternyata tak dapat dia sepatu tersebut yang hampir mendekatin kebutuhan saya, tak dapat. Kecuali di toko Pak Andi. Kembali dia ke toko Pak Andi. Sampai ke toko Pak Andi, Pak Andi saya belilah sepatu yang ini berapa? Ya, sebentar. Sebelum sampai ke sana, saya tanya dulu. Ketika Pak Budi keluar, apakah Pak Andi boleh marah? Hah? Nggak boleh. Tak boleh Pak Andi bilang, Pak Budi sini. Kalau sudah masuk ke toko saya, keluar tidak boleh tanpa membeli. Boleh tuh? Nggak boleh. Karena penjual punya hak khiyar. Ya. Saya punya hak khiyar. Mana hak khiyarnya? Dari Allah. Mana dalam hukum fikih ada hak khiyar? Fikih muamalah. Ya. Pembeli punya hak khiyar. Nggak boleh Pak Andi marah. Ya. Sekalipun barangnya itu mungkin agak terserak misalnya. Agak terserak ya. Ya namanya membeli seperti itu. Ada pelayanan, nilai pelayanan ya. Ya, jadi Pak Andi nggak boleh marah. Jadi silakan aja, silakan Pak, nggak apa-apa, silakan. Nggak boleh marah ya. Kalau ada ibu yang marah nanti ini penjual, ibu sebagai penjual misalnya penjual baju, udah dilihat-lihat barang saya, dibuka-buka tak dilipat pula lagi katanya kan, tinggalinya. Jadi nggak bisa ya. Di situ kan ada apanya? Ada pekerjanya. Jadi pekerja itu bukan hanya untuk menonton. Saya sering itu. Masuk saya ke toko, saya perhatikan pekerja itu. Nah, ini pun juga masukan untuk pekerja mungkin ya. Pekerja itu bukan hanya untuk penonton. Jadi pekerja itu ada, ketika saya masuk beberapa toko, saya ambil kesimpulan. Pekerja toko itu ya, ada sebagai CCTV. Dia lihat. Ada sebagai CCTV. Ya. Dia lihat aja. Tak ada mau bertanya-tanya, nggak ada mau menawarkan, tidak. Kalau ditanya, tahu ya. Nah, ini ada sebagai CCTV. Ada yang sebagai Ada yang sebagai CCTV. Ada yang sebagai apa? Ada yang sebagai pengasuh anak. Nah, ini kita didatanginya, Ibu, ini Bu, Pak, ini. Ada juga yang sebagai penceramah. Ceramainya kita terus. Yang baik yang mana? Yang baik yang mana? Ini masukan juga untuk yang bekerja mungkin. Ya, yang baik yang mana? Yang mengetahui tipe pembelinya. Tipe pembeli, karakter pembeli itu bermacam-macam juga. Tak semuanya mau diceramahi. Iya kan? Tak semuanya mau diceramahi.
tak semuanya juga tak mau tak dicakapi. CCTV kan tak mau dicakapin dia, ya. Nonton aja dia. Kalau ditanya pun tahu kata. Pakainya kawan yang lain. Nah, ini. Ada yang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan pembeli. Kalau pembelinya butuh maka ditanyanya kan gitu kan. Kalau pembelinya ini maka lihat kebutuhan pembeli apa, ya. Baik, kembali ke tadi. Jadi Pak Andi tak boleh marah kalau Pak Budi keluar dari tokonya tanpa membeli, karena itu adalah hak pembeli. Baik, setelah Pak Budi keluar, kemudian mutar pasar, tak dapat sepatu tadi yang untuk dibawa ke sawah dan bisa dibawa ke kantor, tak dapatnya, kembali dia ke toko Pak Andi, yang dimana toko Pak Andi itu ada sepatu yang hampir memenuhi kebutuhan dia tersebut. Tetapi sampai ke toko Pak Andi itu sepatunya masih ada lihatnya. Tapi ketika mau dibelinya, apa kata Pak Andi? Maaf Pak Budi ya, kata. Sepatu ini tak saya jual sama Pak Budi, kata. Boleh marah Pak Budi? Tak boleh, karena itu hak dia. Pak Budi balas dendam ya, kata. Boleh marah? Tak boleh. Apa jawab Pak Budi? Tadi waktu Bapak pergi, ya, ada orang yang mesan sepatu ini, kata. Kalau Bapak tak percaya, ini bonnya, kata. Bukan saya balas dendam, kata kan. Saya nggak balas dendam, saya pun tahu, kata. Tapi ada yang beli ini, ha. Tapi seandainya Pak Budi tadi keluar ngasih DP, tak saya jual. Berarti dalam tawaran Bapak, ya. Nah, seperti itu. Dalam proses jual beli atau lain sebagainya. Atau ada perjanjian tadi, Pak Budi menitipkan ke saya. Nanti saya tanyakan dulu ke Pak Budi. Pak Budi ninggalkan nomor HP misalnya, saya hubungin dulu, serius tidak dan sebagainya. Tapi Pak Budi dan lain sebagainya. Boleh marah Pak Budi dengan Pak Andi? Tidak boleh. Kenapa? Karena hak penjual. Ingin menjual kepada orang lain. Kenapa? Karena belum terjalin di sana antara Pak Budi dengan Pak Andi hubungan jual beli, walaupun proses tawar menawar sekalipun belum kan? Belum ada. Jadi nggak ada. Ya, masing-masing bebas. Ya, ini contoh khiyar itu. Kembali ke kita tadi, untuk apa khiyar ini dibuat? Dikasih oleh Allah, diberi aturannya, ditawarin oleh Allah sarana ini untuk kita agar dalam akad atau dalam jual beli tersebut terjadi secara ridho dan sama-sama ridho dan sama-sama tidak menzolimi. Ya. Masing-masing punya hak. Kita masing-masing punya hak. Ya, masing-masing punya hak. Tidak bisa dibatalkan hak kita. Tidak bisa dibatalkan hak. Maka dalam khiyar itu ada pembagian khiyar. Secara umum pembagian khiyar itu ada 3. Ya, ada 3 pembagian khiyar. 3 pembagian khiyar. Sebenarnya banyak, tapi secara umum 3. Ada nanti khiyar khodi'ah. Khiyar khodi'ah juga sesungguhnya termasuk kepada khiyar syarat. Maka kita kembalikan aja ke 3 biar enggak bingung kita. Ya, ibu-ibu nggak bingung memahaminya. Yaitu pertama khiyar majelis, kedua khiyar syarat, ketiga khiyar aib. Khiyar majelis itu kesimpulannya khiyar hak pilih memilih antara penjual dan pembeli yang terjadi dalam tempat jual beli atau ketika akad belum berakhir. Masih jual beli, itu hak khiyar majelis namanya itu. Khiyar syarat, kalau khiyar tersebut disyaratkan, Pak, saya beli ini, tapi kalau ada kerusakan, enggak cocok ini dengan anak saya, nomornya boleh pindah ya, boleh tukar ya, boleh. Yang penting ibu tetap enggak pulang uang, enggak batal pembelian, tapi tukar boleh, silakan dalam 3 hari. Misalnya. Kalau khiyar aib, khiyar syarat juga termasuk dia garansi khiyar syarat itu ya, khiyar syarat. Khiyar aib, kalau ternyata sampai barang itu ke rumah ternyata ada aibnya. Kita beli baju atau tikar, ketika kita buka di rumah, kita bentang, ternyata koyak digigit tikus. Segera kita lipat, kita bawa lagi ke toko, kita laporkan, kita klaim. Ya, itu khiyar aib. Tetapi kita harus pintar. Pintarnya di mana? Harus memahaminya di mana? Ketika bapak ibu-ibu
kita membeli, kita harus bisa memahami khiyar apa yang terjadi pada ketika kita jual beli tersebut, akad tersebut. Kenapa? Karena kalau lain ternyata yang kita maksud dengan yang dimaksud yang terjadi di ketika kita jual beli nggak berlaku khiyarnya. Ya, contohnya, saya sering melihat juga ya terjadi pertikaian atau perselisihan antara penjual barang dengan pembeli. Ya, di toko itu tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan lagi. Berarti itu khiyar apa? Salah. Khiyar? Pernah kan? Khiyar majlis. Pernah kan lihat itu ya? Kita masuk ke toko, belum lagi kita beli, sudah tertulis besar-besar di lemarinya. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Ini pakai khiyar majlis berarti dia. Kenapa khiyar majlis? Karena hak pilih memilih itu hanya boleh terjadi di majlis akad, di tempat jual beli. Oh, berarti itu khiyar majlis. Majlis itu tempat jual beli. Nah, kalau begitu, maka apa yang perlu kita lakukan? Sebelum kita bawa barang tersebut keluar dari majelis, keluar dari toko tersebut, tempat membeli, kita harus cek semuanya. Ready, semuanya kita cek. Ya, kalau ternyata tak mampu dicek pada saat itu, maka khiyar majelisnya batal. Maka kita katakan, nanti kalau yang ini kan belum dicek. Karena ini kan masa kerjanya optimalnya baru kita tahu dia rusak atau tidak rusak, dia sempurna, dia bagus tetap bagus ketika kita pakai seminggu. Berarti seminggu lagi nanti kalau ada masalah, saya datang ke sini ya. Oh silakan, ini ada garansinya Bu. Berarti itu apa itu? Tertulis. Iya, kita tanya lagi. Tapi tertulis di toko itu barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Ya, atau ditukar. Berarti berubah menjadi khiyar syarat. Yang situ nggak berlaku. Ya, maka seperti itu tadi. Ya. Maka berubah menjadi khiyar syarat. Ini perlu. Jangan sampai kita tidak mengetahui hal itu. Pembeli dia menganggap khiyar majlis, kita menganggap khiyar syarat. Tak ketemu, terakhir bersengketa. Ya, terakhir bersengketa. Kita memulangkan nggak diterima. Nggak diterima. Saya kan belum periksa tadi. Salah ibu kenapa tadi periksa? Saya kan sudah membuka semuanya kata. Ya, ini perlu diketahui. Itu masalah khiyar, ya. Itu masalah khiyar. Jadi itu prinsip membeli. Prinsip jual beli. Dalam prinsip jual beli tidak ada yang boleh dirugikan. Tidak ada yang boleh teraniaya. Tidak ada yang boleh tidak ridho, berlaku ridho sama ridho, suka sama rela. Baik. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, qila ya Rasulullah atau su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyab? Apa usaha ya Rasulullah? Apalah usaha yang paling baik? Usaha yang paling baik. Ya. Maka Rasul menjawab adalah pedagang. Ya. Amalur rajuli biyadihi wa bai'in mabrurin. Ya, apa artinya? Yaitu amal yang paling baik yaitu pekerjaan seseorang yang langsung tangannya yang mengerjakan, dia langsung mengerjakan, itu baik itu. Dan jual beli yang benar, yang mabrur, wa bai'un mabrur, dan jual beli yang baik. Jadi dua inilah dia usaha yang paling baik dalam hadis tersebut. Yang pertama apa? Pekerjaan yang langsung dilakukan. Yang langsung tangannya melakukan, yang langsung dilakukan. Apa itu? Contoh profesinya. Contoh pekerjaannya. Segala tukang menukang. Iya kan? Tukang kue, ya tukang kue kan dia buat kue sendiri kan? Tukang kue, tukang baik, pekerjaan paling baik itu. Tukang kue, ya. Tukang jahit, tukang makan. Tukang makan itu
Bukan pekerjaan, itu kewajiban makan itu. Ya. Baik, tukang rumah, ya kan? Nah, tukang ya kerjaan dia lah, ya. Ditambah lagi dengan kerjaan yang dia lakukan sendiri, seperti berkebun dilakukannya sendiri, bertani dilakukan sendiri, ya. Ya, bercocok tanamnya itu namanya, itulah pekerjaan yang terbaik. Dan kemudian apa lagi pekerjaan terbaik? Adalah wa bai'un mabrur, yaitu jual beli yang benar. Jual beli yang benar itu adalah, jadi pedagang, penjual itu adalah usaha yang baik. Pertanyaannya dari hadis tersebut, kenapa jual beli itu dikategorikan oleh Rasul, ya? Atau jawaban Rasul dalam menjawab pekerjaan yang terbaik. Kenapa jual beli itu merupakan pekerjaan terbaik? Nah, ini pertanyaan kita, ya. Ayo, ada yang mau coba menjawab, ibu-ibu? Kenapa jual beli itu merupakan pekerjaan yang terbaik di antara pekerjaan yang lain? Jual beli yang benar, ya? Karena satu, itu dia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, itu terlaksana dengan jual beli. Coba kita bayangkan, tadi sudah kita katakan, kita tak bisa memenuhi kebutuhan hidup ini tanpa jual beli, iya kan? Mesti menanam sendiri, menanam padi sendiri, menanam jeruk sendiri, memancing ikan, menjerat ikan sendiri, ya. Apalagi? Nah, ini. Jadi jual beli. Jadi pertama, kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Jual beli inilah yang dihandalkan. Jual beli inilah yang menjadi tonggak dalam memenuhi kebutuhan kehidupan tadi, memenuhi kebutuhan hidup tadi. Kemudian kenapa jual beli juga yang dijawabkan Rasul atas pertanyaan apa usaha yang terbaik? Seakan-akan Rasul memotivasi kita untuk menjadi pedagang, kan gitu kan? Kenapa itu? Yang kedua, karena agar umat ini menjadi produktif, ya kan? Kalau kita pembeli aja mikir pembeli, yang menjualnya sedikit, ibu langsung mahal katanya. Itu hukum ekonominya langsung mahal itu katanya. Yang ingin saya sampaikan tadi apa? Yaitu berarti barang yang tersedia belum sampai mahalnya, Bu, tapi barang yang tersedia langka, susah diperoleh. Kebutuhan hidup berarti susah didapati, dipenuhi. Jadi kalau semua umat itu rata-rata produktif, kita sebagai penjual, maka apa? Yang ketiga hasilnya yaitu kualitas, atau memakan barang banyak, kan? Kita semua ini menjual apa yang menurut kita yang terbaik, di pasar dibutuhkan, maka kita jual, ya, sehingga barang banyak. Kalau barang banyak berarti apa? Daya saing kuat, kan? Bagus, kan? Daya saing bagus. Untuk memenangi daya saing tersebut, maka harus mutu barangku bagus. Maka mutu barang. Maka barang yang ada di pasaran bersaing, mutu yang masing-masing bersaing. Ini mutu saya, barang saya, ini mutu saya, ini mutu saya. Bagus, kan? Bagus. Ya. Jadi sudah banyak barangnya tersedia, bermacam-macam, dan mutunya bagus semua. Ya, beragam mutunya. Ada yang mutu rendah, sedang, bagus, harganya gitu juga. Sehingga pembeli tinggal milih mau yang mana nih. Ya. Mau yang original, KW1, KW2, KW3, KW sampai 11. Ya. Harganya gitu juga. Nah, tinggal milih mana. Ya. Jadi kan pembeli kan enak, kan? Memenuhi kebutuhan hidup enak, banyak. Sehingga kualitas tadi meningkat. Daya saing pelayanan juga. Ya. Kreativitas juga. Nah, ini dia. Ya. Jadi kemudian apa lagi? Sehingga pasar menjadi sehat. Pasar menjadi sehat. Pasar sehat itu tahu? Pasar sehat itu maksudnya tahu? Yaitu pasar
yang berjalan menurut sunatullah. Maksudnya paham? Maksudnya pasar itu tidak ada direkayasa. Tidak ada markup harga, nggak ada. Tidak bisa lagi markup harga. Tidak ada lagi gunanya untuk apa? Untuk ihtikar dan penimbunan barang. Tidak ada. Kenapa? Karena semuanya sudah bersaing mutu dan semua banyak. Bersaing mutu dan tinggal bersaing mutu dan kreativitas barang. Mutu barang dan kreativitas barang. Yang dibutuhkan apa ini? Jadi bagus. Ya. Ibu-ibu sekalian dan anak-anak kami sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat sesungguhnya dalam Islam tidak membuat patokan harga, ya, baik patokan harga maupun patokan keuntungan. Ya, silakan kalian, kita mau beruntung ambil untung berapa silakan, tak jadi masalah. Ya, oh ini saya buat 10 kali keuntungan, 10 kali lipat, ya. Oh ini saya buat. Pertanyaannya satu, apakah laku? Hah? Enggak. Kalau pasarnya sehat, iya kan? Kalau pasarnya sehat, tidak ada di sana manipulasi harga, tidak ada di sana make up harga. Sepakat seluruh kampung itu, seluruh pasar di pasar itu sepakat menyatakan harga sekian. Kalau enggak jangan kita jual. Hah? Ya, terpaksalah masyarakat situ beli harga segitu. Ternyata di pasar lain tidak. Di pasar lain tidak. Di pasar lain kalau banyak barangnya dan kualitasnya banyak, apakah bisa make up harga seperti itu? Maka nggak bisa make up harga. Ya. Mereka akan terjadi perbedaan, tinggal persaingan. Lah, berarti itu kan Pak Ustadz, itu berarti itu bicara tentang keuntungan penjual. Keuntungan pembeli, keuntungan penjual mana yang Ustadz katakan bahwasanya dalam Islam juga diperhatikan keuntungan penjual. Ya, kita mau untung banyak penjual, mau untung banyak. Dalam Islam tadi seperti itu. Sekarang kita lihat, ya, kita mau untungnya besar, sekali jual untungnya 2 kali lipat, ya, tapi lakunya cuma setahun sekali. Atau kita mau untungnya sekali lipat aja atau setengah lipat aja, tapi laju. Setiap hari itu ada 5.000 barang habis. Laju. Mana yang mau kita? Mau yang laju, iya kan? Pertama, barang kita tak berdebu. Iya kan? Tak expired, tak kadaluarsa. Muram apa kusam barang tersebut. Kusam tahu kan? Udah lama bentuknya. Karena tak laku-laku, setahun sekali laku satu. Itu pun karena terpaksa, tak ada lagi yang lain mungkin. Ya. Atau saudara juga yang beli. Kasihan dia, dibelinya lah barang kita tuh. Ya. Itu udah berdebu, plastiknya dah, sampulnya dah tak semangat lagi, ya. Ada buram-buram gitu. Nah, jadi itu ini kekeliruan kita biasanya di situ, ya. Jadi nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa nggak kita mengambil keuntungan tidak terlalu besar, tapi putaran jumlahnya banyak laku. Berarti apa? Keuntungan kita peroleh besar. Barang tersebut tidak lama sama kita, modal kita berputar terus. Ya, barangnya barang-barang baru semua kita. Ya, ada model baru, terus kita mengikuti model, tak ketinggalan. Nah, ini dia. Nah, ini perlu dirubah juga pemikiran kita seperti itu, ya. Jadi kembali ke tadi. Kayak mana kita tadi? Baik, apa? Iya. Keuntungan? Hah? Iya, mengapa jual beli itu dikatakan usaha yang terbaik? Jadi dalam Islam, ya, harga itu tidak ditetapkan. Pada dasarnya ya, tidak ditetapkan. Harga tidak ditetapkan. Pemerintah menetapkan harga juga tidak dalam Islam. Ya. Keuntungan ditetapkan juga tidak. Harga tidak ditetapkan, keuntungan tidak ditetapkan.
Nanti tergantung dengan proses sesuai dengan proses pasar yang bicara. Ya, biarkan pasar. Kenapa? Apabila kita ditetapkan oleh pemerintah, maka akan ada yang terzolimi, iya kan? Kenapa? Karena pedagang tidak semua membeli dari tangan pertama, ya kan? Mungkin dia membeli dari tangan ketiga, ya tidak bisa dijualnya dengan harga orang yang membeli dari tangan pertama dan sebagainya. Ya, bisa dibatasin, ya. Pemerintah bisa mematokkan harga, ya. Boleh pemerintah mematokkan harga. Boleh juga pemerintah mematokkan keuntungan apabila pasar tidak sehat. Tidak sehat maksudnya apa? Banyak penimbunan barang di sana. Ada markup harga di sana. Ya. Ada kotutorik di sana. Banyak sekali macam-macam penyakit pasar. Maka pemerintah turun. Ya. Maka pemerintah disitulah pemerintah turun. Dalam keadaan genting seperti itu, di situ pemerintah turun, ya. Di situ pemerintah turun membetulinya. Jadi dalam Islam, ya, dalam Islam itu fokus perbaikan pasar itu yang diutamakan. Adapun harganya, keuntungannya itu adalah merupakan efek pengaruh dari kondisi pasar tersebut. Maka Islam memfokuskan kepada keadaan pasar. Apabila pasar sehat, maka harganya sehat itu. Kecuali nanti pasar tak sehat, maka turunlah, maka bolehlah pemerintah untuk menetapkan. Maka di situ dan harus turun bahkan. Ya. Baik, kalau kita lihat, ini belum lagi adab-adab jual beli ya. Kalau kita lihat, seluruh kita sebenarnya memiliki kewajiban untuk belajar fikih. Untuk belajar fikih. Ya. Walaupun kewajiban itu jatuh ketika kita jatuh kewajiban untuk menjalankannya fikih tersebut. Mungkin Ibu kurang paham ya. Baik, saya kasih contoh langsung. Anak-anak kami, ya, kita mempelajari fikih sholat, ya, kita ketika kita mau sholat, ya, anak-anak kita yang TK wajib tidak mempelajari fikih sholat? Sudah sholat tidak mereka? Belum ya. Berarti mereka belum wajib mempelajari fikih sholat. Tapi ketika mereka ihtilam dan haid, masuk masanya kewajibannya turun, maka disitulah kewajiban mereka belajar fikih sholat. Ya, situ kewajibannya. Kenapa? Dia nggak bisa mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar kalau tidak mempelajari fikih sholat. Begitu juga puasa, begitu juga haji. Ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk haji, maka kita belum jatuh kewajiban belajar manasikul haji, fikih haji. Tetapi ketika kita jatuh kewajiban untuk melakukan ibadah haji, ya, dan kita mau melakukannya, maka disitulah kita wajib belajar fikih haji, yaitu manasikul haji. Ketika seseorang belum mau menikah, maka belum jatuh kewajibannya untuk belajar fikih munakahat. Tetapi ketika dia akan menikah, maka disitulah jatuh kewajibannya untuk belajar fikih munakahat. Kenapa? Karena tak mungkin dia mengetahui apa itu iddah, ya, kapan lamanya masa-masa iddah tersebut, apa itu tolak, apa itu hak suami, apa itu hak istri, apa itu hak anak, hak hadona, apa itu nggak tahu. Ya. Ketika dijalani juga pernikahan tersebut tanpa mengetahui fiqhul munakahat tersebut, bagaimana? Ini bahaya. Ya. Apa itu zihar? Ternyata ada zihar mereka tiba-tiba. Ya, ini bahaya. Tiba-tiba kalau ternyata mereka udah batal pernikahan mereka tanpa mereka mengetahui mereka memiliki anak. Anak itu anak apa? Ini bahaya. Maka perlu belajar fikih munakahat. Begitu juga kita.
Ketika kita mau melakukan jual beli maka wajib belajar fikih muamalah, fiqhul buyu. Ya. Sampai Umar bin Khattab sendiri mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Ketika Umar memimpin, Umar mengatakan, tak boleh berjualan di pasar kami. Nggak boleh jualan di pasar itu kecuali mereka yang paham fikih buyu, fikih. Ya. Kecuali mereka yang memahamin fikih, yang ahli fikih, ya jualan lah silakan. Tapi kalau belum belajar fikih dulu. Syaratkan itu sama Ali, sama Umar. Ya. Jadi ketika mereka sudah mengenal fikih itu apa, segala macam bagaimana jual beli, bagaimana haknya, bagaimana khiyarnya, bagaimana segala macamnya, selesai. Sehingga tak terjadi hal-hal yang saling merugikan antara satu dengan yang lain. Maka wajib belajar fikih munakahat. Bukan fikih munakahat ya, fikih muamalah pembahasan kita. Wajib belajar fikih muamalah, wajib. Kenapa? Karena kita ingin melakukan transaksi jual beli. Nah, ini dia. Kita sekarang tidak belajar tentang fikih muamalahnya, fikhul buyuknya, fikih jual belinya. Kita hanya berbicara tentang adab-adab jual beli. Ini hanya memotivasi Bapak Ibu-ibu sekalian dan anak-anak kami sekalian untuk terus belajar bagaimana sebenarnya fikih jual beli itu. Ya. Wah, banyak sekali ternyata ya Ustaz yang harus kami pelajari. Iya. Ya. Yang harus kita pelajari itu banyak. Makanya tadi kita katakan, saya dari awal mengatakan utlubul ilmah minal mahdi ilallah lahdi, dari ayunan sampai yang lahat. Kita tuntut ilmu kita. Ya, jadi terus. Ini dia. Jadi belajar fikih fiqhul buyu, ya mesti kita belajar fiqhul buyu. Insyaallah nanti Ibu silakan pelajarin fiqhul buyu itu seperti apa, ya. Dan insya Allah nanti tema-tema masalah muamalah juga akan dibuat insya Allah maka oleh Ustadz kita, Syekh kita, maka insya Allah nanti bisa juga ngambil istifadah manfaat dari situ. Ya. Baik, sekarang kita langsung pada adab-adab jual beli. Adab-adab jual beli. Adab-adab jual beli banyak. Di antaranya mungkin kita hanya bicara tentang 5 saja. Pertama, adab jual beli itu apa? Pertama adalah tidak boleh menawar dan membeli barang yang sudah ditawar dan dibeli orang lah, yang lagi ditawar dan dibeli orang lain. Tak boleh. Ya. La yasum al-muslim ala saumi akhi. Tidak boleh seorang muslim itu menawar di atas tawaran apa yang sudah ditawar oleh saudaranya. Atau hadis yang lain itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwasanya la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh seseorang itu membeli dalam proses pembelian orang lain. Tidak boleh, ya. Jadi selagi masih dalam proses, jangan pula kita ikut turun, kita beli. Ini banyak, saya sendiri ada lihat, ya. Mungkin karena kita semua sering melakukan transaksi berbelanja, nampak itu ya. Saya pernah lihat bahwa kan lucu. Pembeli ini sudah lihat-lihat barangnya itu, ya. Dia sama pekerja yang sana sudah tawar menawar segala macam. Tiba-tiba datang pembeli yang kedua. Dia lihat juga barang itu, tapi kan sudah dalam penawaran, barang itu tinggal satu itu, ya, tinggal satu itu. Dia nggak langsung nawar, biarin kawan itu nawar, tapi dia langsung ke kasir. Ini cerdik ya, cerdik atau cerdas itu? Langsung ke kasir dia, Pak, itu barang yang sana yang nomor sekian, nih berapa harganya, sekian ya. Tiba-tiba datang aja pekerja berikutnya ngambil barang itu, bawa dari beli ya Pak ya, maaf ya. Nah ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Walaupun kita
Kita berminat sekali itu tidak boleh, cari tempat yang lain kalau nggak ada di situ. Kalau habis. Kenapa itu tidak boleh, ya. Kalau haram itu berarti menghilangkan keberkahan, ya. Ada aja masalah nanti, ya, dan haram. Paling tidak kita berdosa nggak tuh? Kalau berdosa, harta-harta yang berdosa itu tak berkah. Kalau tak berkah maka siap-siaplah kita memperoleh kemalangan gitu. Kemalangan maksudnya bencana. Hati-hati. Ya. Seperti itu, ya. Jadi sekalipun ditangguhkan oleh Allah, kita juga akan dapat kemalangan di akhir dosanya dalam bentuk dosa di akhirat. Ya, dan kalaupun itu terjadi prakteknya di masyarakat, maka akan terjadi keonaran. Ya, akan terjadi keonaran. Allah mengasih peraturan itu untuk tidak saling bergesekan antara hak-hak satu dengan yang lain. Maka peraturan itulah mesti kita ikutin agar tidak terjadi persentuhan, pergesekan tadi. Sehingga berantamlah dan lain sebagainya. Ya. Baik. Jadi syarat pertama yaitu tidak boleh menawar, tidak boleh membeli ketika proses orang lain. Ya, proses pembelian orang lain terjadi. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh menipu, harus jujur. Jual beli itu jujur, tak boleh menipu kita, ya. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181 dikatakan bismillahirrahmanirrahim, Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Artinya apa? Penuhilah takaran, timbangan, dan janganlah kamu menjadi kelompok orang yang membuat kerugian atas orang lain. Ya. Maka kita diperintahkan untuk memenuhi timbangan, ukuran itu kita penuhi, jangan kita culi. Kita culi tahu? Kita ambil diam-diam, kurang timbangannya. Nah, ini pas nih, ini untuk saya kata. Ya. Atau di sandalnya dengan besi bawa timbangan itu dan lain sebagainya. Ya. Sehingga naik angkanya. Atau lain sebagainya, itu kerjaan mereka lah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Auful kaila wala takunu minal musyrikin. Penuhi timbangan, takaran, dan janganlah kamu tergolong pada orang-orang atau kelompok orang-orang yang memberi kerugian kepada orang lain. Ini diingatkan oleh Allah. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat satu surat. Nama surat khusus untuk gelar, untuk sebutan orang-orang yang mencuri timbangan. Membuat kecurangan atas timbangan. Apa nama surat itu? Mutafifin. Mutafifin itu mujmal. Bayannya apa? Bayannya berikutnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu istilah. Mutafifin itu istilah. Allah buat istilah khusus untuk orang yang curang atas timbangan itu. Ya. Namanya apa? Mutafifin. Orang-orang yang mutafifun, orang-orang yang curang. Dari mana kita tahu itu istilahnya itu adalah digunakan untuk orang-orang curang? Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya? Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu. Apa mutaffifin itu? Siapa mutaffifin itu? Apa makna mutaffifin itu? Yaitu alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Yaitu apabila mereka menimbang hak mereka timbang, maka mereka minta penuhi. Ya, kalau mereka yang menimbang, mereka yang membeli, penuhi ya. Kalau enggak, awas. Ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi ketika mereka menjual, mereka kurangi. Kalau mereka membeli, mereka minta penuhi. Kalau mereka yang menimbang, hak mereka orang lain yang mereka timbang, maka mereka kurangin. Nah, itulah mutaffifin itu. Ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa kata Allah atas perbuatan mereka? Seakan-akan mereka tak ingat akan hari
kematian mereka akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban dan dibukakan monitor apa yang mereka lakukan. Nampak itu mereka ternyata itu kurang. Nah, nampak itu yang kita lakukan. Mereka seakan-akan lupa itu, kata Allah. Ya. Seakan-akan mereka tidak diminta pertanggungjawaban lagi di hari pembangkitan nanti. Jadi saking banyak terjadi, Allah Maha tahu, memang banyak terjadi. Kalau kita lihat banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Maka ini Allah jadikan satu nama surat, ya. Dan Allah kasih istilah gelar yaitu mutaffifun mereka, mutaffifin. Itu orang-orang yang kelompok orang-orang yang curang dalam timbangan. Nah, ini hati-hati kita. Ya, hati-hati kita. Kita mau makan dari hasil usaha yang halal. Kemarin udah kita bahas, penuh berkah. Darah yang kita ada di badan kita, daging yang ada di badan kita adalah yang halal. Maka kita bergerak beraktivitas dengan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, ya kan? Dan kita mudah berpikir, otak kita mudah berpikir untuk mengeluarkan, mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Nah, itu dari harta yang rezeki yang halal tersebut. Dan ini kita jaga. Ya, ini itu yang apa tadi? Adab yang kedua. Ya, adab yang kedua yaitu tadi apa? Tidak menipu dalam jual beli. Berarti harus jujur. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam hadis Rasul, ya, itu sangat menghargai bagi penjual yang jujur. Ya, bagi penjual yang jujur Allah sangat menghargai sekali. Allah beri pahala yang besar. Apa itu? At-tajiru as-saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Artinya, pedagang yang jujur akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat nanti, di mana bumi tinggal hamparan, ya, udah kiamat semua, yang ada hamparan saja panjang, maka kita dibangkitkan lagi. Ketika kita dibangkitkan itu, kita tiba-tiba dalam kelompok orang-orang yang dibangkitkan dalam kelompok orang-orang para nabi. Ya. Yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyin, beserta para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur yang benar, wasyuhada, dan para syuhada. Ya, enak kita, enaklah berarti. Tak ada hisab. Tak panas. Nah, ini dia. Jadi itu balasan bagi pedagang yang jujur. Itu balasan di akhirat. Balasan di dunia apa? Dipercaya. Tak perlu pasang iklan di TV. Enggak perlu. Kenapa? Dari mulut orang yang membeli tempat kita yang puas, ya, yang terpesona dengan layanan kita, yang berkesan sekali dengan perilaku kita, maka dia akan mengiklankan ke saudaranya, ke tetangganya, dia akan bercerita banyak tentang itu. Ya. Itu kelebihan orang yang jujur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pedagang. Ya kan? Pedagang kan? Dia membawa dagangan Khadijah dan memperoleh keuntungan yang besar sekali tanpa ada apa sebabnya, itu karena jujurnya. Ya. Ada istilah Ustadz, orang yang jujur terbujur. Nah, itu tak betul itu. Itu istilah-istilah sesat itu. Ya, istilah-istilah hawa nafsu itu. Orang yang orang yang jujur terbujur, tak betul, ya. Orang yang jujur akan memperoleh pahala dunia dan akhirat. Akhiratnya apa? Akhiratnya nama dia, hasil usaha dia yang diusahakannya akan berkembang. Coba kita lihat. Ya. Usaha orang-orang yang jujur, toko-tokonya, usaha-usahanya bagus, meningkat cepat. Dan sekarang para konsumen mencari orang-orang seperti itu. Sehingga konsumen sekarang, kalau ibu-ibu ya,
lihat itu banyak pindah-pindah. Kenapa pindah-pindah mereka dalam membeli? Karena tak nyaman. Pertama dijujurin sama apanya, penjualnya. Kedua tertipu saya pindah lagi. Ya. Beli sini, habis itu tertipu lagi, pindah ke sana. Kamu beli di mana sih sebenarnya? Di mana-mana aja, yang penting puas saya. Ya. Sehingga mereka ya pertama ada banyak toko yang pertama buka besar-besaran kemudian tutup. Ya. Ini dia. Jadi perlu juga kita lihat itu. Ini kejujuran tadi. Jujuran. Kepuasan pembeli itu sangat memegang kunci yang sangat besar bagi kesuksesan suatu usaha. Baik, itu adab yang kedua, yaitu harus jujur. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga yaitu menepati janji. Apa yang tertera di akad, ketika kita akad tadi, itu harus ditepatin. Ketika kita akad manis sekali. Oh begini nanti dapat bonus seperti ini. Setelah jadi mana bonusnya? Nggak ada, ternyata hilang katanya. Tak sampai ke sini katanya. Macam-macam. Ya. Jadi harus menepatin janji. Apa yang disyaratkan dalam perjanjian akad tersebut maka itu harus dipenuhi. Al-muslimu ala syurutihim illa syarton harrama halalan atau wa ahalla haraman. Maksudnya apa? Itu hadis Bukhari Muslim. Seorang muslim itu yang dipegang adalah syaratnya berlaku. Apa yang dikatakannya, apa yang disepakatinya, itu berlaku, harus dilakukannya. Janji-janji itu harus dilakukannya. Ya, kecuali syarat atau persetujuan yang disetujui dalam akad tersebut yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Misalnya, dia developer misalnya, menjual satu perumahan, ya. Dia katakan nanti di situ ada musola. Dikatakan, iya, di situ nanti nggak ada tidak ada kita buat musola. Ya, bagi yang mau beli, biar aman, sholat subuh, tidur subuh tidak ada yang mengingat-ingatin. Nah, misalnya. Ternyata orang yang beli situ mau musola. Syarat tersebut bisa gugur nggak? Syarat tersebut gugur, nggak berlaku. Ya, syarat tersebut tidak berlaku. Jual belinya berlaku nggak? Jual belinya tetap berlaku. Kenapa? Karena di hadis berikutnya, ya, dikatakan bahwasanya man ishtarata syarton laisa fi kitabillahi ta'ala falaisa lahu wa in ishtarata mi'a syartin. Artinya apa? Jika seorang mensyaratkan sesuatu yang tidak ada atau bertentangan dalam Al-Quran dan hadis, ya, dalam ketentuan Allah, maka syarat itu secara otomatis gugur. Akadnya jalan terus tapi berlaku tetap sah, tapi syaratnya yang terhapus, batal. Ya, walaupun disyaratkan sampai 100 syarat dalam akad itu, batal, tak dipakai semua. Akadnya apa terjadi. Uangnya sudah dibayar, Pak. Ya, sudah dibayar, nggak apa-apa. Rumah itu tetap jadi milik kita. Atau barang tersebut tetap jadi milik kita, tapi syarat-syarat yang tidak sesuai tadi dibatalkan, tidak dilakukan. Seperti itu ya. Jadi adab yang kedua yaitu apa tadi? Adab yang ketiga ya. Adab yang ketiga itu harus menepatin janji. Tepatin janji. Kalau kita berjanji seperti itu dalam akad ya tepatin. Kenapa? Karena itu al-muslimu, ya, seorang muslim itu dipegang cakapnya, dipegang syarat-syarat yang dibuatnya. Baik, yang ketiga, masuk kita yang keempat. Yang keempat, udah sore ya. Baik, yang keempat yaitu mempermudah. Dalam jual beli itu, penjual mesti mempermudah. Itu adab, ya. Pembeli juga mesti mempermudah. Jangan saling menyulit. Atau jangan ada salah satu menyulitkan, tidak. Ya. Kalau kita lihat
orang yang menjual barang tersebut dia ekonominya rendah. Apa salahnya kita nggak usah banyak tawar, kasih, nggak apa-apa, barangnya bagus kok, ya, barangnya bagus, nggak usah lah banyak tawar, kasih aja. Nah, bantu ekonomi mereka, ya. Nah, ini, jadi dalam jual beli tersebut pembeli mempermudah, penjual juga mempermudah. Kalau ternyata yang membeli tersebut butuh sekali dia, tetapi kurang uangnya, ya, dia sudah dapat keuntungan dari situ, ya udah kasih aja, kan sudah dapat keuntungan ya. Itu ada berkahnya itu. Berkahnya itu yang kita harapkan itu. Ya. Kasih aja. Di situ dikatakan bahwasanya dalam hadis, ya, hadis Rasulullah SAW menyebutkan, rahimallahu abadan, ya, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qtada. Artinya apa? Allah memberkahi, Allah menyayangi. Kalau Allah memberkahi dan Allah menyayangi, apalagi yang kita harapkan? Ya, selain itu sudah jaminan Allah. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Muttafaq alaih. Kata Rasul, hadis Rasul, rahimallahu abdan, Allah merahmatin seseorang hamba yang dia samhan, dia mudah dalam toleransi, dia mudah, dia dalam tolerin, dia dalam jual beli, dalam menjual, dan juga dia mempermudah dalam membeli, ya, dan juga dia mudah dalam memutuskan suatu perkara. Ini tiga ini Allah rahmatin ini. Dia penjual, dimudahkannya, tengoknya, oh ini, oke, nggak apa-apa, silakan. Ini ada penjual, saya pernah mengalami seperti itu. Ya, ini bukan bicara curhat ya, tidak, tapi apa juga mungkin untuk contoh ya. Kita membeli sesuatu hal yang kita kira itu harganya nggak mahal juga, nggak murah juga, mahal ya. Tapi ketika kita ambil barang tersebut, untuk mendapatkan tempat barangnya susah. Apa tuh? Plastik ya. Untuk mendapatkan plastik tempat barangnya susah. Ya Allah. Ya, apa? Atau mesti dibeli dulu. Ya. Nah, itu pelayanan itu masuk. Servis ya. Itu perlu, itu termasuk servis itu sebenarnya. Ya, pelayanan. Masukkan aja, kenapa ke harganya sekalian? Masukkan ke harga. Kan lebih elegan lagi. Ya. Nah, ini jadi agak susah nih. Nah, jadi seperti itu. Ya. Menjual kalau sampailah itu juga diperhitungkan, susah kali belanja. Plastik aja untuk bawa barang itu tak ada. Nah, ini susah sekali ya. Jadi nggak usah repot-repot, masukkan aja ke harga itu semua sekian. Ini harga sekian, harga barang itu masuk kepada kepada harga barang tersebut, masukkan, dan selesai. Ya, tak terlalu pusing kita. Jadi itu deh. Rahimallahu abdan sahman samhan ya, idza ba'a, samhan idza ishtara, dan wa idza qtada. Jadi Allah merahmatin seorang yang dia dalam menjual dia mudah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia memang kalau dia perlu barang itu tapi kurang uangnya, kita sudah untung, ngapain kita tahan lagi, ya silakan Bu, apa-apa Bu, ambillah. Gitu juga kita. Ya, ketika kita membeli, kita lihat dia kerjanya bagus sekali. Barang ditawarinya bagus. Ya. Dan dia bagus sekali kerjanya, nggak ada mengeluh segala macam. Ketika kita bayar, kenapa lah tidak kita selebihkan sedikit, lebihkan ya. Nah, jadi ini adab yang keempat. Adab yang keempat, adab yang kelima. Udah jam berapa? Udah jam 6. Jam 6 ya? Yalah, adab yang terakhir lah berarti. Adab yang terakhir, yaitu adab yang kelima. Jual beli itu tidak boleh janganlah kita jual beli di dalam masjid. Ini adab yang kelima sebagai penutup. Jadi idza ra'aitum, dalam hadis tersebut dikatakan yang rawahul Tirmizi ya. Idza ra'aitum man yabi'u au yabta
au yabta'u ya, fil masjid faqulu la apa? Jika seseorang kamu lihat ada yang membeli di masjid, yang menjual di masjid, ya. Dia jualan di masjid, dalam masjid itu orang lagi zikir subhanallah subhanallah. Tisu. Ya. Itu saya pernah juga dapat seperti itu. Kita lagi zikir subhanallah subhanallah. Tisu. Ya. Saya langsung gini aja lah paling kita nanti kita bacakan hadisnya susah pula panjang ya. Ya. La arbahallahu tijarotak. Katakan itu kata Allah. Apa itu? Nggak ada keuntungan jualanmu dalam usahamu. Jadi itu nggak usah lah ya. Nah ini adab jual beli. Jangan jual beli dalam masjid. Pak, kalau di halamannya gimana Ustadz? Ya halamannya boleh lah. Tapi jangan di dalam masjid. Halaman emperannya itu kan buat ada apa? Silakan, nggak ada masalah. Orang keluar, jamaah keluar dia membeli minuman misalnya minuman teh misalnya, teh botol misalnya dan lain sebagainya. Minum, nanti masuk lagi, nggak jadi masalah ya. Tapi dalam masjid itu yang tidak boleh. Baik, habis waktunya juga habis, jam 6:02. Tutup dengan doa, habis itu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kulli ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Sedikit aja. Kalau enggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Ada? Siap. Ustadz, misalnya saya mau membangun rumah dan saya sudah sepakat upahnya sama tukangnya. Ya. Itu kan termasuk jual beli jasa. Membangun rumah, harga sudah sepakat, oke. Tapi apakah upah yang disetujui oleh tukang itu termasuk riba, Ustadz? Nah, dari mana ribanya? Dari mana kok riba? Karena teman-teman saya yang lain bilang kalau upahnya kemahalan Ustadz. Nah, mahal itu bukan riba ya. Enggak riba. Riba kemarin sudah kita bahas juga, yaitu apa? Al-fadlu al-khali anil, yaitu suatu kelebihan yang tidak memiliki pengganti yang disyaratkan. Upah, ini upah ya. Upahnya kemahalan. Kita udah setuju. Kenapa kita setujuin? Ya. Kenapa kita setuju? Ah, itu permasalahannya. Upahnya itu ya upah, perhatikan semua. Upah itu masing-masing. Upah itu termasuk kepada al-urf wal adah. Contoh dari al-urf wal adah dasar hukumnya. Itu apa? Masing-masing wilayah beda-beda. Upah bangunan. Upah bangunan di wilayah A belum tentu sama di wilayah B. Beda-beda. Kenapa? Karena kebutuhan mereka beda-beda. Ya, lihat itu juga. Ya, mahal mungkin karena kebutuhannya mahal. Nah, lihat itu makanya jangan, kalau kita tidak rela, jangan disetujui. Ya, jangan disetujui. Apakah itu termasuk riba? Bukan riba. Ya, kenapa? Karena itu kan upah. Ya, itu upah, bukan riba, itu upah. Ada keuntungan dia, ada upah, ada pengganti dari jasa dia. Ya, itu bukan riba. Riba tadi sudah kita katakan. Baik. Yang penting jangan disetujui kalau tidak kita rela. Ya, kalau kita merasa dizolimin jangan disetujui. Jual beli itu bukan basa-basi, jadi basi nanti. Bagaimana caranya lepas dari riba? Sedangkan kita butuh pinjaman yang berbentuk riba. Hah? Mana ini ya?
Kenapa nggak butuh pinjaman yang berbentuk tidak riba? Kan keren itu. Kita salah itu, seharusnya butuh pinjaman yang tidak berbentuk yang tidak riba. Caranya gimana? Pinjam sama saudara, pinjam sama kerabat, pinjam sama ustadz yang ada situ. Kalau tak dapat juga berarti apa? Ayo, kita introspeksi diri. Kenapa orang tidak berani memberi utang kepada saya? Itu dia jawabannya. Itu kalau nggak dapat juga introspeksi. Kenapa ya orang susah? Karena payah bayarnya, kata ibu. Udah terjawab tuh berarti. Udah terjawab lah itu ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah dalam jual beli emas termasuk riba? Kalau dia sistem riba ya riba, kalau tidak ya tidak. Ribanya di mana? Jual beli emas. Kalau dia jual beli emas ukurannya harganya sama dengan harga yang dengan harga yang lainnya, ya dengan harga tunai, ya kenapa juga riba? Dia beli tunai harga tunai, ya nggak riba. Jangan sikit-sikit riba, nggak juga ya. Tadi kan sudah kita katakan riba itu yaitu, tak usah ibu terlalu pening mikirin apa tuh riba sebenarnya, karena mungkin ya kita sering kali mendengar orang cerita tentang riba itu dosa besar, riba itu dosanya lebih kejam, lebih berat daripada seperti menikahi atau berzina dengan anak kandung atau ibu sendiri. Rata-rata orang bicara tentang hukumannya, tapi apakah itu riba? Kita belum paham. Jadi kita ketakutan duluan. Ngeri riba. Tapi kita tak paham riba itu apa sih sebenarnya riba. Itu terbentuk dari karena kita nggak tahu riba itu apa. Tadi riba itu sudah kita katakan. Riba itu pemahaman dasarnya aja lah, gambaran dasarnya. Ibu sih bisa memiliki acuan itu, yaitu kosong dari pengganti yang kelebihan yang kosong dari pengganti yang tidak disyaratkan ketika jual beli. Contohnya, contoh kecilnya nanti bisa ibu kembangkan. Misalnya Ibu apa nih? Ibu Wati. Tadi Budi dan Wati kan? Ibu Wati meminjam uang 100.000 kepada Ibu apa? Ibu Budi. Ibu Budi. Pada Ibu Budi. Dengan batas waktu sebulan akan dibayar. Ya, sebulan akan dibayar. Datang kata Ibu Budi, boleh saya kasih 100.000, tapi setiap seminggu dibayar 10.000. Berarti dalam sebulan ada 4 minggu, berarti 140. Pertanyaannya, 10 dalam 10.000 dalam seminggu itu, atau kita jumlahkan semuanya, ya, kita totalkan semuanya itu 40.000, kan berarti kan 140.000 yang akan dibayar nanti. 40.000 itu kan kelebihan kan? Kenapa kita katakan kelebihan? Karena dia pinjam 100. 40 itu kelebihan. Itu kelebihan dari mana? Ada kan penggantinya? Pengganti apa? Enggak ada. Itu riba itu. Ya, pengganti apa? Kalau dikatakannya pengganti waktu. Seminggu kalau saya usahakan dapat 10.000. Kalau usaha itu ibu-ibu bilang, ya, itu memiliki dua sisi mata uang. Terkadang untung, terkadang rugi. Kalau ibu siap untung, siap juga rugi, nggak saya bayar sama sekali. Jadi 100 bisa jadi 50.000 yang saya bayar nanti. Kenapa? Rugi saya, bro. Ya kan? Jadi nggak bisa sebagai pengganti waktu, nggak bisa, karena waktu itu dalam usaha ada untung dan ada rugi. Jadi 40.000 itu dari mana? Nggak ada. Ya, kecuali 40.000 itu pengganti daripada kan 10.000 setiap bulan. Ya, 10.000 itu saya belikan buku, saya tulis penuh buku itu. Ibu bayar utangnya sekian penuh 10.000. Biaya buku itulah 10.000. Tapi untuk apa buku itu? Kan nggak perlu kan? Nggak bisa juga. Ya. Jadi harus pengganti dari mana ini sekarang 40.000? Nggak ada. Itu riba itu. Ya. Kalau dapat dia pengganti dari mana? Nggak riba. Dan disyaratkan ketika jual beli. Tadi disyaratkan nggak? Disyaratkan nggak tadi? Disyaratkan kan? Ibu boleh saya kasih pinjam 100.000, tapi dengan syarat setiap minggu bayar 10. Disyaratkan ketika akad tambahan tersebut itu riba.
Kalau tak disyaratkannya, tiba-tiba kita ngasih ketika kita bulan sudah berlalu, kita kasih kembalikan, Bu. Ini yang saya pinjam 100.000. Ini saya lebihkan terlalu rasa syukur saya yang sangat mendalam karena waktu itu saya cari utangan di tempat lain tak ada yang ngasih. Hanya ibu lah yang percaya dengan saya, maka saya bersyukur kepada ibu, saya lebihkan 40.000. Nah, dia nggak ada mensyaratkan. Nggak ada mensyaratkan, dia bersedekah aja, rasa syukur dia, itu riba. Itu nggak riba. Nggak riba kan? Tidak disyaratkannya ketika akad tersebut. Tetapi sebagian ulama memakruhkan itu. Kenapa? Karena bisa-bisa nanti ketika dia minjam lagi, kasihlah. Atau nggak minjam pun dia, Bu, mau minjam lagi nggak? Nanti kan dalam hatinya apa? Nanti kan bayarnya kan dilebihkan 40.000 katanya kan? Mengharap dia. Ternyata waktu pinjaman yang kedua, ibu tuh tidak memiliki rezeki yang lebih pas, dikasih 100.000. Apa dalam hatinya? Kesal. Alah, kata, mana 40.000 berikutnya, kata. Kalau mau rasa terima kasih, jangan waktu yang bersamaan kasih. Ketika dia agak-agak butuh, tengok, oh dia kayaknya butuh nih, nah 40.000. Apa untuk apa? Ambil aja lah, Bu. Nah, baru kalau mau dibilangkan rasa terima kasih saya kemarin dibantu. Nah, itu dia. Maka sebagian ulama mengatakan nggak boleh itu. Walaupun dia tidak haram, ya. Baik, berikutnya. Kita baca sampai habis kayak ini. Banyak ya, atau kita sudahin aja lah ya. Sudahin aja. Karena kita 10 menit lagi aja. Baik, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.